Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih pengertian dari Pancasila ideologi negara itu? Mari kita bahas. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara menurut para ahli. Yang pertama ada dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, ideologi adalah pandangan hidup yang dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau kelas sosial tertentu dalam konteks politik atau ekonomi sosial. Dan yang kedua, ada dari Notonegoro. Menurut Notonegoro, sebagaimana yang telah dikutip oleh Kailan, ideologi negara dalam konteks cita-cita negara atau prinsip dasar suatu sistem kenegaraan bagi seluruh rakyat dan bangsa. Pada hakikatnya merupakan landasan spiritual yang memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, memiliki nilai yang paling tinggi sebagai panduan hidup bagi bangsa dan negara. Yang kedua, menyatakan suatu landasan spiritual, pandangan hidup, prinsip hidup serta pasangan moral yang dijaga, dikembangkan, diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesiapan untuk berkorban. Nomor 3. Menurut Gunawan Setiarjo, ideologi merupakan sekumpulan ide dasar tentang manusia dan seluruh realitas yang menjadi landasan dan aspirasi hidup. Nomor 4. Menurut Ramlan Subakti, ideologi dapat dipahami dalam dua konsep, yaitu ideologi secara fungsional dan struktural. Secara fungsional, ideologi merujuk pada serangkai konsep tentang kebaikan bersama, masyarakat atau negara yang dianggap ideal. Ideologi doktriner. Ideologi doktriner terdiri dari ajaran-ajaran yang diatur secara sistematis yang diawasi ketat oleh aparat partai atau pemerintah seperti dalam kasus komunisme. Ideologi pragmatis. Ideologi pragmatis memiliki prinsip-prinsip umum tanpa formulasi yang terperinci dan disosialisasikan melalui berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Oke, materi selanjutnya fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Dasar hukum. Pancasila menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setiap undang-undang dan kebijakan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Pemersatu bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. 4. Cita-cita dan tujuan negara. Pancasila mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 5. Landasan etika dan moral. Pancasila memberikan landasan etika dan moral bagi perilaku individu dan kolektif masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya sikap dan tindakan yang sesuai dengan
norma-norma sosial yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah pendekatan atau konsep yang mengakui dan menerima adanya variasi, perbedaan, keberagaman dalam ideologi, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Prinsip dasar dari ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada satu ideologi tunggal yang benar ataupun sempurna, dan bahwa masyarakat harus menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Ideologi terbuka juga menghormati hak setiap orang untuk mempraktikkan agama, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik yang dengan bebas. Prinsip ideologi terbuka menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dan pengalaman orang lain, serta berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih baik melalui dialog dan diskusi yang konstruktif. Guys, kalian tahu nggak sih apa saja karakteristik ideologi terbuka? Karakteristik ideologi terbuka yang pertama sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia diperlakukan sedemikian rupa sehingga muncul gagasan-gagasan bersama sebagai satu kesatuan keragaman di Indonesia. Ideologi seperti Pancasila ada untuk membenarkan perbedaan keyakinan, nilai, dan norma masyarakat ini. Kedua, bersifat dinamis. Bersifat dinamisme karena masyarakat Indonesia akan selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Orang Indonesia pada masa kemerdekaan tidak serta-merta memiliki pola pikir yang sama dengan masyarakat saat ini. Mereka mengalami perkembangan dan perubahan psikologis dan budaya. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Ideologi terbuka selalu memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berbicara dan bertindak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Sila keempat Pancasila memenuhi karakteristik ideologi terbuka ini. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah hak setiap orang. Namun kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap standar. Yang keempat, menjunjung tinggi pluralisme. Kebinekaan Indonesia harus dijaga dengan nilai pluralisme yang dimiliki semua masyarakat. Pluralisme adalah tindakan yang menganjurkan keragaman, multikulturalisme, dan toleransi beragam. Masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perbedaannya, tetapi pluralisme berarti menerima semua perbedaan tersebut. Yang kelima, berasal dari masyarakat. Keterbukaan pikiran lahir dan batin berasal dari masyarakat serta hadir dalam setiap kelompok yang menciptakannya. Semua ide atau gagasan mulia tentang lingkungan ini memunculkan ideologi negara. Ideologi ini kemudian akan digunakan dalam pengelolaan sistem sosial seperti politik, ekonomi, dan struktur sosial. Yang keenam, musyawarah mufakat. Musyawarah harus memprioritaskan kata-kata dan hasil konsensus semua peserta setelah musyawarah yang cermat. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga lahir dari musyawarah dan mufakat di antara para pendiri bangsa kita. Dalam proses musyawarah, logika dan akal kita dibentuk agar dapat mengambil keputusan bersama. Keputusan ini harus menguntungkan semua masyarakat. Karakteristik ideologi terbuka. Sistem pemerintahan terbuka yang dimana warga negara memiliki hak untuk mengetahui tentang proses pemerintahan untuk menciptakan pengawasan publik yang efektif. Konsep ini umumnya diasosiasikan dengan pemerintahan terbuka adalah transparansi dan akuntabilitas. Bersifat realitas. Ideologi terbuka bersifat realistis dan mencerminkan realitas kehidupan yang selalu berkembang dalam masyarakat tempat ideologi lahir dan berkembang. Karakteristik ini mencegah konotasi dogmatis yang tetap dari sebuah ideologi dan mengarah pada makna kontekstual. Bersifat idealis. Ideologi terbuka bersifat idealis. Tujuannya adalah sebuah konsep yang mampu memberikan harapan, optimisme, dan mendorong pengikut untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kualitas idealisme ini akan ikut berperan jika nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut masih aktual dan sesuai dengan nalar manusia. Nah, yang selanjutnya dari karakteristik ideologi terbuka yaitu bersifat fleksibel, sistem hukum yang memadai, dan HAM yang harus dihormati. Maksud dari ideologi terbuka bersifat fleksibel itu gimana?
Maksud dari ideologi terbuka bersifat fleksibel yaitu selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi. Ideologi terbuka dapat memberikan pedoman melalui interpretasi yang konsisten. Karakteristik inilah yang memungkinkan setiap generasi untuk mempertahankan statusnya sendiri dan mempertahankan arah atau cita-cita yang dikandung sebagai tujuan sejak awal. Oh, kalau sistem hukum yang memadai berarti tidak ada perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara tertentu kan? Betul sekali. Sistem hukum yang memadai memiliki sistem hukum penuh, berarti tidak ada warga negara yang dibebaskan dari hukum dan tidak ada perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara tertentu. Kalau HAM yang harus dihormati? Ideologi terbuka juga menuntut hak asasi manusia agar semua kebutuhan warga negara terpenuhi. Jika negara menjamin keberlangsungan hidup, kebebasan, persamaan, dan keamanan warganya, mereka akan terlindungi dari berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Warga juga bisa mengadopsi ideologi keterbukaan yang dianut oleh negara. Selanjutnya, ada contoh ideologi terbuka. Yang pertama, demokrasi. Sistem politik yang menganut ideologi terbuka dengan memberikan hak suara kepada semua warga negara, mengizinkan persaingan partai politik, dan memungkinkan perubahan kekuasaan melalui pemilihan umum. Dan yang kedua ada liberalisme. Ideologi yang menekankan kebebasan individu dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, serta mendorong adanya persaingan pasar yang bebas dan hak asasi manusia. Pluralisme agama, pendekatan yang menerima dan menghormati berbagai keyakinan agama dan spiritualitas, tanpa diskriminasi atau dominasi satu agama terhadap yang lain. Pendidikan keterbukaan, konsep pendidikan yang mempromosikan dialog, diskusi terbuka, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap berbagai perspektif dan ide. Perdagangan bebas, sistem ekonomi yang mendukung perdagangan internasional, tanpa hambatan yang mengizinkan berbagai produk dan layanan dari berbagai negara untuk bersaing adil. Multikulturalisme, pendekatan sosial dan budaya yang menghargai keberagaman etnis, budaya, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi tertutup? Ideologi tertutup bisa dibilang ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Dalam ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah latar belakang, tujuan, nilai, atau karakteristik negara itu sendiri. Nilai, ajaran, atau pandangan yang menjadi landasan ideologi ini tidak berasal dari masyarakat, melainkan dari pokok pikiran serta keinginan kaum elit. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik ideologi tertutup. Pada dasarnya, karakteristik ini terdiri dari beberapa karakteristik yang diantara lain: pertama, ketidakpenerimaan terhadap perbedaan. Teman-teman tahu gak sih, kalau ideologi tertutup ini cenderung menolak ide, nilai, atau pandangan yang berbeda dengan keyakinan atau pemahaman yang mereka anut. Mereka sulit menerima sudut pandang alternatif dan cenderung menolak perbedaan sebagai ancaman. Lalu selanjutnya, ketidakmampuan beradaptasi. Dari teman-teman mungkin ada yang merasakan ataupun pernah melihat individu yang mencerminkan suatu karakteristik ideologi tertutup ini, yang dimana pengertiannya individu yang menganut ideologi tertutup cenderung sulit beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan baru. Mereka lebih memilih tetap ada pada keyakinan dan tradisi yang sudah ada tanpa membuka diri terhadap ide-ide baru atau cara pandang yang berbeda. Lalu yang ketiga, ketakutan terhadap perubahan. Ideologi ini menjelaskan tentang bagaimana individu tertutup seringkali didorong oleh rasa takut
terhadap perubahan dan ketidakpastian. Mereka cenderung mempertahankan status quo dan menghindari risiko yang terkait dengan eksplorasi ide-ide baru atau pemikiran yang berbeda. Keempat, ketidakterbukaan terhadap informasi baru. Individu dengan ideologi tertutup cenderung menutup diri terhadap informasi atau ide-ide baru yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka tidak selalu bersedia untuk mempertimbangkan sudut pandang lain atau melakukan refleksi kritis terhadap keyakinan yang mereka anut. Yang kelima, kedogmatisan. Ideologi tertutup seringkali didasari oleh keyakinan yang bersifat dogmatis, yaitu keyakinan yang dipegang teguh tanpa adanya ruang untuk dipertanyakan atau dievaluasi. Mereka cenderung mengikuti keyakinan tanpa mempertimbangkan yang mendalam atau keterbukaan terhadap pemikiran alternatif. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk contoh ideologi tertutup, yang pertama ada untuk fasisme. Ideologi tertutup dalam politik yang otoriter, bersifat fanatik dan dogmatik, sehingga keyakinan sudah pasti benar dan tidak boleh didiskusikan, menekankan kekuatan negara, supremasi ras, dan penindasan terhadap perbedaan. Untuk yang kedua, teman-teman, kita ada untuk komunisme Stalinis, yaitu komunisme Stalinis adalah salah satu ideologi tertutup saat rezim komunis di Uni Soviet oleh Joseph Stalin. Ideologi ini dicirikan oleh kendali yang ketat, penindasan terhadap pendapat yang berbeda, pembatasan kebebasan berbicara, dan penganiayaan kepada musuh jika dianggap musuh ideologi. Selanjutnya, teokrasi. Teokrasi adalah sistem pemerintah yang dibangun berdasarkan kepercayaan bahwa pemimpin atau penguasa mendapatkan mandat dan otoritas langsung dari Tuhan. Ideologi ini menganut bahwa pemerintahan negara berdasarkan kepercayaan Tuhan langsung. Lalu, ekstremisme agama. Ekstremisme agama adalah ideologi tertutup di mana dalam kelompok ini memiliki pandangan bahwa agama kelompok tersebut mempunyai kebenaran yang mutlak dan menolak pemikiran atau pandangan yang bertentangan. Ideologi ini biasanya menggunakan kekerasan atau tekanan sosial dalam menekankan pendapat berbeda. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang diakui secara konstitusional sebagai panduan dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan kehidupan sosial politik negara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan adalah prinsip-prinsip universal yang relevan dalam konteks pembangunan masyarakat serta menjaga keharmonisan di antara beragama lapisan masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya menjadi panduan filosofi tetapi juga landasan konstitusional yang mengarah pada pembentukan identitas dan arah perkembangan Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.